Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bentuk aljabar pada kegiatan 3.4, memahami pembagian bentuk aljabar. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini, yaitu pada ayo kita amati, ayo kita menggali informasi, ayo kita mencoba, dan ayo kita menalar. Perhatikan masalah 3.4. Jika informasi pada permasalahan tersebut diubah, yang diketahui adalah luas sama dengan X kuadrat plus 5X min 300 satu satuan, dan panjangnya adalah X plus 20 satuan panjang. Kalian diminta untuk menentukan bentuk aljabar dari lebarnya. Bagaimanakah langkah kalian untuk menentukan lebarnya? Jadi di sini kita diketahui luasnya adalah X kuadrat plus 5X min 300, dan panjangnya adalah X plus 20. Yang ditanya adalah lebarnya. Kita jawab. Diketahui luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Jika yang ditanya adalah lebarnya, maka luas dibagi panjang. Lebarnya adalah, luasnya adalah X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20. Untuk membagi ini, kita bisa menggunakan pembagian akar, yaitu X kuadrat plus 5X min 300 dibagi dengan X plus 20. Kita perhatikan di sini, ini adalah X kuadrat dan ini adalah X. Bagaimana supaya X ini menjadi X kuadrat? Maka kita perlu kalikan dengan X. X kali X, X kuadrat. X kali 20, 20X. Kita kurangkan, X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. 5X dikurangi 20X negatif 15X. 300, negatif 300 kita turunkan, negatif 300. X di sini bagaimana supaya menjadi negatif 15X? Maka harus dikalikan dengan negatif 15. Negatif 15 dikali X, negatif 15X. Negatif 15 dikali 20, negatif 300. Sehingga kalau kita kurangkan sama dengan 0. Maka lebarnya yaitu X kuadrat plus 5X dikurangi 300 dibagi dengan X plus 20 adalah X min 15. Inilah lebarnya dengan satuan-satuan panjang. Ayo kita amati, misalnya nomor 1, hasil bagi 2X kuadrat plus 7X min 15 oleh X plus 5. Jadi nomor 1, kita bisa menggunakan cara seperti ini. 2X kuadrat plus 7X min 15 dibagi dengan X plus 5. X di sini bagaimana supaya menjadi 2X kuadrat? Maka harus dikalikan dengan 2X. 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 5 plus 10X. Ini kita kurangkan. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat sama dengan 0. 7X dikurangi 10X negatif 3X. 15, negatif 15 ini kita turunkan, negatif 15. Sekarang X ini bagaimana supaya menjadi negatif 3X? Maka harus dikalikan negatif 3. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Ini kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil baginya adalah 2X min 3. Nomor 2, hasil bagi 2X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X min 8. Jadi kita bisa membagi seperti ini.
yaitu 6x kuadrat min 7x min 24 dibagi oleh 3x min 8. Di sini ada 6x pangkat 2. Bagaimana supaya 3x ini menjadi 6x pangkat 2? Sehingga perlu kita kalikan dengan 2x. 2x kali 3x yaitu 6x kuadrat. 2x kali negatif 8 negatif 16x. Ini kita kurangkan. Ini sama dengan 0. Negatif 7x dikurangi negatif 16x 9x. Negatif 24 kita turunkan negatif 24. Kita perhatikan ini adalah 9x. Bagaimana supaya 3x menjadi 9x? Maka harus dikalikan plus 3. 3 kali 3x 9x. 3 kali negatif 8 negatif 24. Kalau kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil bagi 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 adalah 2x plus 3. Ayo kita amati, tentukan hasil bagi dari negatif 3x kuadrat min 5x plus 2 oleh x plus 2. Kita bisa menggunakan pembagian seperti ini. Negatif 3x kuadrat min 5x plus 2 dibagi oleh x plus 2. Kita perhatikan suku yang awal, negatif 3x kuadrat. Di sini x, bagaimana supaya x ini menjadi negatif 3x kuadrat? Sehingga perlu kita kalikan dengan negatif 3x. Negatif 3x dikalikan x, negatif 3x kuadrat. Negatif 3x dikali 2, negatif 6x. Kita kurangkan. Ini kalau dikurangkan sama dengan 0. Negatif 5x dikurangi negatif 6x sama dengan x. 2 kita turunkan. Bagaimana supaya x menjadi x? Maka perlu dikalikan dengan 1. 1 kali x, x. 1 kali 2 plus 2. Jadi kalau kita kurangkan sama dengan 0, maka hasil baginya adalah negatif 3x plus 1. Tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat min 13xy ditambah 15y kuadrat oleh x min 5y. Kita bagi dengan cara yang sama, yaitu 2x kuadrat dikurangi 13xy plus 15y kuadrat oleh x min 5y. Kita perhatikan suku yang awal ini. Ini adalah 2x pangkat 2, sedangkan ini adalah x. Bagaimana supaya x ini menjadi 2x pangkat 2? Maka kita perlu kalikan dengan 2x. 2x kali x, 2x pangkat 2. 2x kali negatif 5y, negatif 10xy. Kita kurangkan. Ini sama dengan 0. Negatif 13xy dikurangi negatif 10xy sama dengan negatif 3xy. 15y kuadrat kita turunkan plus 15y kuadrat. Kita perhatikan suku yang awal yaitu negatif 3xy. Di sini x, bagaimana supaya x ini menjadi negatif 3xy? Maka harus dikalikan negatif 3y. Negatif 3y kali x, negatif 3xy. Negatif 3y dikali negatif 5y, positif 15y kuadrat. Kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil baginya adalah 2x min 3y. Contoh 3.12. Tentukan hasil bagi 4x kuadrat plus 6x oleh 2x. Kita bisa menggunakan seperti ini. 4x kuadrat
plus 6x dibagi 2x. Bagaimana supaya 2x ini menjadi 4x kuadrat? Maka harus dikalikan dengan 2x. 2x kali 2x, 4x kuadrat. Kita kurangkan sama dengan 0, 6x kita turunkan. Bagaimana supaya 2x menjadi 6x? Maka harus dikalikan dengan 3. 3 kali 2x, 6x. Kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil baginya adalah 2x plus 3. Apakah ada cara lain selain menggunakan pembagian tembak atau akar ini? Atau purogapit ini? Kita bisa mengeluarkan misalkan 4x kuadrat plus 6x per 2x. Karena di sini mengandung 2 dan x, ini mengandung 2 dan x, kita keluarkan 2x. Sehingga 4x kuadrat ini bersisa 2x. Artinya 2x kalau dikalikan 2x menjadi 4x kuadrat. Di sini 6x, bagaimana kalau 2x kita keluarkan? Maka bersisa 3. Sehingga kalau 2x ini dikalikan 3 sama dengan 6x dibagi 2x yang di bawah ini. Di atas ada 2x, kita coret. Ini 2x kita coret, sehingga hasilnya adalah 2x plus 3. Contoh 3.13. Tentukan hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2. Kita menggunakan purogapit. X kuadrat plus 7x plus 10 dibagi dengan x plus 2. Kita perhatikan suku awal ini adalah x kuadrat. Bagaimana supaya x ini menjadi x kuadrat? Maka harus dikalikan dengan x. X kali x, x kuadrat. X kali 2 plus 2x. Ini kita kurangkan. Ini sama dengan 0. 7x dikurangi 2x, 5x. 10 kita turunkan. Bagaimana supaya x ini menjadi 5x? Maka harus dikalikan dengan 5. 5 kali x, 5x. 5 kali 2 plus 10. Kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil bagi ini adalah x plus 5. Contoh 3.14. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3. Kita bisa menggunakan purogapit. 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3. Bagaimana supaya x ini menjadi 2x pangkat 2? Maka harus kita kalikan dengan 2x. 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 3 plus 6x. Kita kurangkan. Ini sama dengan 0. 3x dikurangi 6x, negatif 3x. 4 kita turunkan, negatif 4. Bagaimana supaya x ini menjadi negatif 3x? Maka harus dikalikan negatif 3. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Ini kita kurangkan. Negatif 3x dikurangi negatif 3x sama dengan 0. Negatif 4 dikurangi negatif 5, negatif 9 sama dengan 5. Maka hasil bagi 2x kuadrat plus 3x min 4 oleh x plus 3 adalah 2x min 3 yang ini. Namun masih ada sisa, sehingga kita tulis dengan sisa 5. Ayo kita mencoba. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. Kita bahas yang A, yaitu 8x kuadrat plus 4x min 16 oleh 4. Ini kita bisa menggunakan purogapit atau pembagian biasa. Misalkan kita menggunakan pembagian biasa, 8x kuadrat plus 4x min 16 dibagi dengan 4. Ini adalah 8 memiliki kelipatan 4, 4
memiliki kelipatan 4 dan 16 memiliki kelipatan 4, sehingga 4 kita bisa keluarkan. Maka ini bersisa 2x kuadrat, ini bersisa x, dan ini bersisa negatif 4 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 1, maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus x min 4. Kalau kita menggunakan Porogapit, 8x kuadrat plus 4x min 16 dibagi 4. Bagaimana supaya 4 ini menjadi 8x pangkat 2? Maka harus dikalikan dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat kalikan 4, 8x kuadrat. Kita kurangkan, sama dengan 0. Ini turun, 4x min 16. Bagaimana supaya 4 ini menjadi 4x? Maka harus dikalikan dengan x. X kali 4, 4x. Kita kurangkan, ini sama dengan 0, negatif 16 turun. 4 kali berapa sama dengan negatif 16? Maka harus dikalikan negatif 4. Negatif 4 kali 4, negatif 16. Kita kurangkan, sama dengan 0. Maka ini adalah hasilnya. Yang B, x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 6 oleh x min 2. Kita bisa menggunakan Porogapit, yaitu x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6 oleh x min 2. Bagaimana supaya x ini menjadi x pangkat 3? Maka harus dikalikan x pangkat 2. X pangkat 2 kali x pangkat 3. X pangkat 2 dikali negatif 2, negatif 2x pangkat 2. Kita kurangkan, ini sama dengan 0. 2x pangkat 2 dikurangi negatif 2x pangkat 2, yaitu sama dengan 4x pangkat 2. Ini kita turunkan, negatif 5x min 6. Sekarang bagaimana supaya x ini menjadi 4x pangkat 2? Maka harus dikalikan dengan 4x. 4x kali x, 4x pangkat 2. 4x kali negatif 2, negatif 8x. Ini kita kurangkan, ini sama dengan 0. Negatif 5x dikurangi 8x, 3x. Negatif 6 kita turunkan. Bagaimana supaya x ini menjadi 3x? Maka harus dikalikan dengan 3. 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kita kurangkan, sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Yang C, x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 6 oleh x pangkat 2 min x min 2. Kita bisa menggunakan Porogapit kembali. X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 5x min 6. Kita bagi dengan x pangkat 2 min x min 2. Bagaimana supaya x pangkat 2 ini sama dengan x pangkat 3? Maka harus kita kalikan dengan x. X kali x pangkat 2, x pangkat 3. X kali negatif x, negatif x kuadrat. X kali negatif 2, negatif 2x. Kita kurangkan, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 sama dengan 0. 2x pangkat 2 dikurangi negatif x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2. Negatif 5x dikurangi negatif 2x, negatif 3x. Negatif 6 kita turunkan. Sekarang perhatikan suku awal, yaitu 3x pangkat 2. Bagaimana supaya x pangkat 2 ini menjadi 3x pangkat 2? Maka harus dikalikan dengan 3. 3 kali x pangkat 2, 3x pangkat 2. 3 kali negatif x, negatif 3x.
3 kali negatif 2, negatif 6. Kalau kita kurangkan sama dengan 0, maka hasil baginya adalah X plus 3. Yang D, 3X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 20 dibagi oleh X pangkat 2 min 4. Kita bisa menggunakan Progapit, yaitu 3X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 20 dibagi oleh X pangkat 2 min 4. Kita perhatikan suku awal yaitu 3X pangkat 3. Bagaimana supaya X pangkat 2 ini menjadi 3X pangkat 3? Maka harus dikalikan dengan 3X. 3X kali X pangkat 2, 3X pangkat 3. 3X dikalikan dengan negatif 4, negatif 12X. Kita taruh lurus dengan X, 12X. Kita kurangkan, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka sisanya kita turunkan, negatif 5X pangkat 2 plus 20. Sekarang bagaimana supaya X pangkat 2 ini menjadi negatif 5X pangkat 2? Maka harus dikalikan dengan negatif 5. Negatif 5 dikali X pangkat 2, negatif 5X pangkat 2, negatif 5 dikali negatif 4 plus 20. Kita kurangkan sama dengan 0. Maka hasil baginya adalah 3X min 5. Nomor 2, bentuk aljabar X pangkat 2 min 7X min 44 dibagi. Suatu bentuk aljabar hasilnya adalah X plus 4. Tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut. Misalkan ada suatu bentuk aljabar A per B sama dengan C. Jika ini dibalik, A dibagi dengan C itu sama dengan B. Sehingga dapat dikatakan X pangkat 2 min 7X min 44 dibagi oleh X plus 4 hasilnya adalah pembaginya. Sehingga kita bagi saja X kuadrat min 7X min 44 ini dengan X plus 4. Kita perhatikan suku yang awal yaitu X pangkat 2. Bagaimana supaya X ini menjadi X pangkat 2? Kita kalikan dengan X. X kali X, X pangkat 2, X kali 4 plus 4X. Kita kurangkan, ini sama dengan 0, negatif 7X dikurangi 4X, negatif 11X. Negatif 44 kita turunkan. Sekarang bagaimana supaya X ini menjadi negatif 11X? Maka harus dikalikan negatif 11. Negatif 11 kali X, negatif 11X. Negatif 11 kali 4, negatif 44. Kalau kita kurangkan sama dengan 0. Maka pembaginya adalah X min 11. Nomor 3, suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor, yaitu X plus A, X plus B, dan X plus C. Tentukan hasil bagi jika dibagi oleh X plus A. Artinya 3 faktor jika faktor tersebut dikalikan, yaitu X plus A dikali X plus B dikali X plus C dan dibagi oleh X plus A. Kita perhatikan aljabar yang di atas ini adalah sama, sehingga kita bisa coret saja karena kalau dibagikan sama dengan 1, maka hasilnya adalah X plus B, X plus C. Kalau ini dikalikan, X kali X, X pangkat 2, X kali C plus CX. Sekarang B, B kali X plus BX, B kali C plus BC. Sama dengan, kita perhatikan suku yang sama yaitu CX dan BX. Maka kita keluarkan X-nya menjadi X kuadrat plus C dan B. B taruh depan, B ditambah C, X kita keluarkan plus BC. Ini adalah
hasil baginya. Ayo kita menalar. Setelah kalian melakukan kegiatan mengamati, memahami sedikit informasi, sekarang coba diskusikan jika hasil bagi bentuk aljabar A oleh B adalah X plus 1. Tentukan kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang dapat kalian temukan. Misalkan A dibagi B sama dengan X plus 1. Artinya A itu sama dengan B dikalikan X plus 1. Kita misalkan B-nya adalah 5, sehingga A sama dengan 5 dikali X plus 1. 5 kali X, 5X, 5 kali 1 plus 5. Ini adalah nilai A. Misalkan lagi B-nya adalah 2X plus 3, sehingga nilai A adalah 2X plus 3 dikali X plus 1. Kita kalikan 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 1 plus 2X, 3 kali X plus 3X, 3 kali 1 plus 3. Kita cari suku yang sama, yaitu 2X dan 3X. Maka didapat 2X kuadrat, 2X ditambah 3X, 5X plus 3. Maka ini adalah nilai A yang mungkin. Sehingga kalau kita mencari kembali nilai A dan B, maka akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Demikian pembelajaran kegiatan 3.4, memahami pembagian bentuk aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.